Halo budidaya perairan, aku Atul. Selamat datang di Bincang BP. Hari ini Himpunan Budidaya Perairan lagi ngadain acara nih. Pada kepo nggak sih acara apa? Yuk tanyain langsung aja ke salah satu pengurusnya. Mas, Ya, waduh, lagi ngapain nih? Kenalan dulu dong. lagi gabut aja sih. Iya, Siapa namanya? Gibran. Wah, Mas Gibran namanya. iya. Ada apa nih? Ada apa nih? Tahu nggak? Hari ini Himpunan Budidaya lagi ngadain acara apa? Oh, sekarang kita lagi ngadain acara Elemen DO. Apa sih elemen DO itu? Elemen DO itu singkatan dari Latihan Manajemen Nilai Dasar Organisasi. Jadi nanti setelah kita ikut dari Elemen DO ini, diharapkan teman-teman pengurus ini bisa tahu apa aja sih tugas-tugas dari departemen mereka masing-masing. Kemudian nanti juga dia akan disampaikan soal GBHO, garis besar haluan organisasi ABBP, seperti itu. Selain pembelajaran nih, ada apa lagi mungkin entah seru-seruan, entah atau perkenalan atau yang lain mungkin? Oh iya, sebenarnya kalau menurut saya ya elemen DO ini bagus untuk kedepannya karena kita kan di sini kan memulai periode baru. Jadi kita ibaratnya di sini kita membentuk chemistry terlebih dahulu dari setiap pengurus untuk kedepannya. Biar lebih enak gitu ya? Biar lebih kerjanya. enak, yoi. Jadi elemen DO seperti itu guys. Betul. Nah, tadi kita kan udah dikasih tahu tuh elemen DO itu apa. Sekarang kita cari tahu yuk, kegiatan apa aja sih yang ada di elemen DO itu? Kata saja. Mbak, boleh kenalan nggak? Boleh. Siapa namanya? Nur Habibah Mariana. Panggilannya siapa Mbak? Nur Habibah. Aku mau tanya-tanya sedikit nih soal elemen DO. Boleh. Elemen DO kali ini tuh ngapain aja sih? Di elemen DO ini kita bakal ngelakuin hal-hal yang seru pastinya. Hal-hal yang bakal kita lakuin ini tentunya persiapan untuk program kerja yang kita hadapi nanti. Salah satunya nanti di sini bakal ada materi-materi mengenai himpunan. Ini kita bakal perkenalan lebih dalam lagi mengenai personal masing-masing anggota departemen. Kemudian kita ada pembekalan mengenai materi ADART, GBHO, dan BPO. Kurang lebih seperti itu. Tujuannya buat ngenalin yang terakhir itu apa sih Mbak? Supaya teman-teman ini tahu organisasi dan landasannya itu seperti apa. Jadi bakalan seru nih, nggak mungkin ngebosenin gitu. Pasti seru banget. Tuh seru nih, ditunggu-tunggu kan elemen DO kali ini. Rambut bang. Yang udah ada rambutannya. Oh iya. Nah, hari ini elemen DO udah beres nih. Kita ada 2 narasumber. Langsung aja yuk tanya-tanya. Di sini di samping aku, siapa Mas namanya? Namaku Fuad Syarif Fidiatullah. Panggilannya? Fuad. Nah, di sini menjabat sebagai apa sih? Di sini aku sebagai ketua himpunan. Oh, ketua himpunan. Mau tanya nih, tujuan Mas Fuad sendiri ngadain elemen DO ini apa sih? Ya, elemen DO. Dari singkatannya elemen DO itu merupakan latihan manajemen nilai dasar organisasi. Nah, di elemen DO ini kita itu diajarkan bagaimana cara berorganisasi yang sesuai dengan HMPBP itu berjalan itu seperti apa gitu. Nah, di elemen DO ini juga kita agar bisa rekat dengan satu sama lain antar pengurus gitu. Yang diharapkan satu periode ke depan itu kita bisa bekerja sama bareng-bareng seperti itu. Oh iya Mas, konsepan acaranya sendiri dari Mas Fuad itu buat elemen DO gimana sih? Ya, jadi untuk konsepan acara yang dibentuk di elemen DO ini kita itu mengusung dari rasa kekeluargaan. Jadi setiap acara yang digelar di elemen DO ini mempunyai esensi. Seperti misalkan tadi saat game estafet karet
itu memiliki esensi kerjasama antar tim gitu. Jika emang salah satu pihak atau salah satu orang yang tercimpung dalam kegiatan itu tidak berjalan dengan baik, maka tidak suksesnya tujuan kita yang kita capai seperti itu. Nah, terus kenapa saat kita makan itu kita harus bareng-bareng dalam suatu lingkaran atau suatu perkumpulan? Karena agar kita ini merasakan rasa kedekatan satu sama lain. Kan di sini kita juga belum kenal satu sama lain secara dekat kan seperti itu. Mungkin hanya sebatas nama, tapi kita belum tentu tahu bagaimana cara kepribadian dia, cara dia berkomunikasi seperti apa. Nah, itu dibentuk di situ. Emang Elmendio ini sebagai dasar yang nanti diteruskan saat periode HMPBP ini berjalan. Seperti itu. Jadi tujuannya Mas sendiri bikin Elmendio itu benar-benar dimatengin ya, gimana cara pendekatannya, tujuan terhadap HMPBP ke depannya. Selain itu, kenapa sih Mas Fuad itu milihnya di sini, nggak di kampus gitu kan? Mungkin mikirnya di kampus enak, pinjem kelas, nggak jauh-jauh, nggak perlu sampai bawa barang yang banyak gitu. Oke, jadi kenapa aku milihnya di daerah Batu sini, di Sidomulyo? Karena mungkin kita juga sudah bosan dengan suasana kampus yang seperti itu aja. Dan juga kenapa juga kita di sini membawa barang banyak? Karena itu secara tidak langsung melatih cara kita bekerja sama antar satu departemen seperti itu. Misalkan ada barang bawaan sayur-sayuran seperti itu kan perlu koordinasi antara satu departemen itu, dan itu dibentuk juga dari situ. Nah, jadi Elmendio ini mempunyai banyak sekali esensi yang kita targetkan tercapai di Elmendio ini. Jadi tujuannya itu nggak terlalu mungkin tersirat gitu. Pasti setiap apa yang diinginkan Mas Fuad sendiri pasti ada esensinya, ada tujuannya. Iya, betul sekali. Terima kasih Mas Fuad. Ya, di sini ada Mbak siapa? Mbak Nadia. Mbak Nadia ya. Di HMPBP itu jadi apa sih? Aku itu jadi staf ahli Departemen Litprosbang. Elmendio udah beres nih ya. Selama berjalannya Elmendio itu Mbak Nadia dapat apa aja sih dari rangkaian acaranya dari semalam sampai tadi pagi? Jadi kalau dari semalam itu acaranya materi. Dimana malam itu materinya yang dibahas adalah ADART dan GBHO. Di situ sih aku belajar tentang ilmu keorganisasian sih di situ. Soalnya ini periode pertama aku juga. Di situ aku kayak baru tahu kalau semua proker kita, semua apa yang kita lakuin itu ada dasarannya. Dan dasaran yang jelas itu ada di ADART dan GBHO tersebut. Terus dari malam itu aku juga belajar kalau kita itu harus berani menyatakan pendapat dan berani bertanya juga sih. Kalau misalkan ada sesuatu yang kita nggak setuju, nggak boleh kayak kita pendem aja dan kayak malah kita biarin aja gitu. Terus untuk besokannya, paginya tadi kita senam. Itu lebih ke acara senang-senang aja sih, dan itu aku lebih ngerasain kebersamaannya aja. Dan ada acara games juga di mana aku belajar kerjasama, teamwork, dan itu sih yang kayak bikin aku ngerasa lebih kenal dan deket sama pengurus yang lain. Terus tadi terakhir juga ada materi yang membahas tentang BPO. Nah, di BPO ini dijelasin lebih dalam lagi masing-masing departemen dan masing-masing misalkan kayak kabit, bendahara, itu semuanya juga dibahas. Dan aku jadi tahu, bahkan banyak yang aku baru tahu. Misalkan di Medcom Info, aku kira tuh Medcom Info kayak cuman ngasih info-info doang, tapi ternyata mereka juga penghubung ke luar juga gitu loh. Yang aku kayak, baru tahu gitu loh, komunikasinya ternyata ditekenin juga di Medcom Info. Itu salah satunya aja sih, yang lainnya juga sebenarnya banyak yang aku baru tahu, tapi gak cukup waktunya tahu jelas di sini. Intinya itu aja sih, lebih ke pengalaman ilmu organisasinya itu, dan itu bakal jadi pegangan bagi aku untuk menjadi pengurus dalam satu periode ke depan. Jadi 2 materi tadi malam sama tadi pagi itu benar-benar dapet ya, apa tujuannya, apa yang dibahas, dan benar-benar bakalan mengantar Mbak Nadia sendiri buat HMPBP satu periode ke depan. Kesan pesannya apa sih? Kan bareng-bareng nih, kita jauh lagi kan dari kampus ke sini gitu. Kesan pesannya dari Elmendio sendiri itu apa? Kalau pesan-pesannya sih, aku senang banget hari ini.
karena tuh kayak ngerasa gampang banget nyatunya. Kayak banyak pengurus yang aku bahkan sebelumnya nggak pernah ngobrol, tapi sekalinya ketemu, sekali satu kamar gitu kan, ngobrol-ngobrol tuh udah langsung curhat aja gitu, masalah pribadi tuh bahkan kayak udah ada yang langsung curhat. Waduh. Aku itu aku kayak seneng banget sih kayak gitu. Sambil Jadi gibah ngerasa- nggak? Enggak Pasti ngobrol. dong. Oh, rahasia itu ya guys. Ya pokoknya itu sih, ngerasa kayak dapat keluarga baru. Pesannya mungkin buat pengurus-pengurus himpunan kedepannya satu periode. Pesannya jangan cepet capek, jangan hilang-hilangan, selalu ingat aja apa yang udah dapetin hari ini, dan komitmennya itu harus selalu dipegang. Nah, ingat komitmennya. Ya, cukup sekian Bincang BP pada kali ini. Aku Atul, jangan lupa like, comment, and share, dan sampai jumpa di Bincang BP episode selanjutnya. Terima kasih.